Baik, selamat datang teman-teman di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep dari OOP atau Object Oriented Programming. Jadi secara definisi Object Oriented Programming itu adalah sebuah teknik pemrograman yang berfokus pada penggunaan suatu objek. Jadi akan saya jelaskan secara rinci dalam gambar seperti ini. Baik, kita anggap saja kita ingin membuat suatu program dan di dalam program ini anggap saja bakal ada terdapat banyak user gitu atau banyak entitas lah istilahnya. Misalnya entitas itu kita gambar seperti ini nih, ini entitasnya anggap aja entitasnya ini. Nah, dari entitas ini pasti ada namanya atribut. Misalnya dia punya umur saya umur 18. Terus misalnya dia juga punya gender, misalnya gender laki-laki. Dia juga punya nama. Nah, kalau misalnya kita buat kode, misalnya setiap apa namanya entitas itu punya kode masing-masing itu akan eh, repetitif atau berulang-ulang gitu. Jadi tidak efisien. Jadi OOP ini tuh apa namanya menghilangkan repetisi itu sehingga apa namanya setiap entitas itu tinggal mewariskan sifat dari satu objek. Misalnya ini objeknya. Objeknya ini misalnya anggap aja akun pengguna yang tadi saya bilang ada umur. Sebentar di sini aja lah. Ada umur misalnya umur. Terus misalnya di sini ada eh, gender dan di sini ada nama. Nah, mereka punya masing-masing apa namanya? Tiga atribut ini. Nanti dari apa namanya? Objek ini akan diwariskan, bukan diwariskan sih, akan dibuat suatu entitas yang merupakan instansi dari istilahnya dalam bahasa Inggris atau apa namanya kayak entitas itu semacam contohnya dari objek ini yang akan memiliki nilai dari masing-masing atribut nih misalnya namanya Udin, umurnya 17, gendernya laki gitu-gitu. Jadi Udin itu adalah entitas dari objek ini, objek akun user ini. Oke, jadi itu untuk penjelasan singkatnya ya. Kita langsung saja ke IDE kita. Jadi di sini saya akan menggunakan IDE namanya BlueJ. Nanti bisa akan saya coba letakkan link downloadnya kali ya di kolom deskripsi. Jadi untuk BlueJ ini tuh semacam aplikasi yang dibuat oleh Oracle untuk apa namanya menunjukkan tentang bagaimana cara kerja OOP itu. Jadi saya akan coba buat eh, project baru misalnya sini tutorial dan untuk lokasinya Basing. Saya mau pilih di mana aja. Saya bakal bikin dokumen baru aja ke di sini ya. Di mana enaknya? Di sini aja deh. Oke. Di sini boleh deh. Oke, di sini boleh. Jadi saya akan bikin yang baru nama tutorial. Di sini anggap kita akan bikin sebuah kelas baru. Misalnya tadi user, user. Nah, dalam user itu ini disebut dengan nama kelas. Dalam ajaran programming namanya kelas dan di dalam kelas itu ada namanya ini atribut, atribut dan juga eh, function atau fungsi. Jadi pertama saya akan coba nih ya bikin atribut untuk eh, kelas user ini. Pertama itu kita tentukan dulu dia ini atributnya mau apa namanya bisa diakses oleh kelasnya atau tidak dengan ada namanya public, private, sama protected. Jadi ada tiga tipe ini nanti mungkin bisa kalian cari sendiri. Ini hanya basic saja. Jadi misal saya ingin dia private aja deh, biar kelas lain nggak bisa menggunakan. Jadi tidak bisa mengakses nilainya. Misalnya private di sini tipenya itu
string karena nama, terus nama. Ya, di sini terus ada lagi di situ mungkin umur. Umur private untuk umur kemungkinan besar apa namanya? Ntar, saya mute dulu guys, takut ganggu. Jadi sini ada misalnya umur, terus apa namanya? Yang terakhir itu ada misalnya eh, gender. Saya tambahkan juga satu lagi misalnya di sini eh, misalnya ID. Ada ID untuk ini ini aja deh integer. Terus untuk ini char. Nah, di sini oke untuk gender kita hapus aja lah. Kayak di sini saya sudah bikin tiga atribut, ada ID, ada nama, ada umur. Nah, nanti dari atribut-atribut ini kita bisa bikin apa namanya? Instance. Instance itu kayak bisa dibilang objeknya lah. Objek yang mewariskan atribut-atribut dari kelas ini. Jadi misalnya kita save ya. Dari ke save dia otomatis ke save. Misalnya di sini kita bikin di sini misalnya kita compile dulu terus kita bikin new user misalkan nama user satu. Nah, ini instant dari user satu. Di sini masih nol, masih isinya kosong karena kita belum bikin fungsi. Fungsi untuk ngisi dari apa namanya nilai ini. Nah, biasanya di sini bakal ada function untuk melakukan semacam perintah gitu atau semacam hal yang kita lakukan lah. Misalnya gini, fungsinya itu misalnya void set ID misalnya. Terus di sini nilainya eh misalnya gini, string n misalnya gitu. Kita set di sini string ID sama dengan sorry, n sama dengan ID misalnya gitu. Nah, gini. Terus misalnya kita compile kayak tidak ada error, terus kita X lagi, kita klik new user di sini, user satu. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi voice set string ID set set ID string n. Jadi ini untuk meng-set ID, misalnya ID kita set 1, untuk ini harus pakai tanda kutip karena dia string. Terus kita klik OK. Nah, kalau kita buka ini, eh, tadi ID-nya 0 kan? Terus kalau misalnya kita void set string, terus kita set jadi 1, terus kita klik OK. Oke, sebentar. Sebentar. Ada yang salah nih. Nah, tadinya nilainya kosong, ya kan dia akan jadi 1 karena menggunakan fungsi tadi. Fungsi set string ID. Set string n. Jadi, kita ulang lagi. OOP itu ada cara pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas. Di dalam kelas itu terdapat kode-kode apa namanya seperti eh, kode-kode seperti kelas. Maksud saya seperti sini sebutannya fungsi dan juga ada juga namanya atribut. Nah, tujuan dari OOP sendiri itu adalah untuk mencegah apa namanya apa namanya sebuah program yang kompleks yang dimana mungkin ada beberapa objek yang akan men-share atribut yang sama itu bisa digabungkan dalam kelas ini sehingga
mereka itu mewariskan sifat-sifat dari kelas ini sehingga lebih gampang gitu dalam pembuatan kodenya. Oke, jadi itu aja sedikit penjelasan saya dari soal sedikit saja penjelasan saya soal OOP ini ya. Semoga penjelasan saya itu mudah dipahami. Mohon maaf apabila saya agak belibet ngomongnya atau ada kesalahan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar atau bisa langsung tanya ke saya langsung ya mungkin di apa namanya salah satu sosial media saya. Jadi saya akhiri saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.